Cincin berlian itu masih melingkar manis di jari manis Dina. Setiap memandangnya, hatinya menghangat. Itu bukan sekadar perhiasan, itu lambang cinta yang ia bangun bersama Arga selama 4 tahun terakhir, dan resmi diikat 2 tahun lalu dalam sebuah lamaran sederhana namun penuh harapan. Segala hal tentang pernikahan mereka nyaris sempurna. Undangan sudah dicetak, catering sudah dibayar, gaun pengantin sudah tergantung rapi di lemari. Hanya tinggal menghitung minggu. Ini benar-benar sebentar lagi. Din, ucap Rani, sahabat Dina sejak SMA, yang kini berdiri di sampingnya, membantu mencoba gaun pengantin di butik. Kamu pasti cantik banget nanti. Dina tersenyum lebar. Rani memang selalu ada untuknya. Dari putus cinta, sampai kesuksesan karir, Rani adalah sosok yang tak tergantikan. Dan ketika Dina mengabarkan bahwa Arga melamarnya 2 tahun lalu, Rani adalah orang pertama yang memeluknya sambil menangis haru. Aku nggak bisa bayangin hari itu tanpa kamu, Ran, ujar Dina tulus. Kamu harus jadi pendampingku di pelaminan, ya. Rani tersenyum sambil menunduk, ada sorot aneh di matanya yang tak ditangkap oleh Dina. Iya, tentu saja. Beberapa hari kemudian, Dina tengah menyiapkan daftar tamu undangan ketika ponsel Arga yang tertinggal di meja ruang tamu berbunyi. Ia berniat mengangkat panggilan dari ibu Arga yang muncul di layar. Tapi begitu ia meraih ponsel itu, notifikasi pesan WhatsApp masuk, nama pengirimnya membuat jantung Dina berhenti sejenak, Rani. Bukan hanya namanya yang mencolok, tapi isi pesannya. Kangen ciuman semalam. Kapan kita bisa ketemu lagi? Dina membeku. Bibirnya bergetar, tangan dingin. Ia bukan tipe wanita cemburuan. Ia percaya. Selalu percaya. Tapi pesan itu tak bisa dijelaskan dengan alasan lain. Ia menekan layar, membuka seluruh percakapan mereka. Tangannya gemetar saat membaca deretan kata mesra, foto-foto yang hanya pantas dibagikan oleh 2 orang yang saling menginginkan lebih dari sekadar pertemanan. Dunia Dina runtuh. Arga datang setengah jam kemudian, masih tersenyum seperti biasa. Tapi senyumnya langsung sirna saat melihat Dina duduk di sofa. Matanya merah, ponselnya tergenggam erat. Ada yang mau kamu jelaskan? Tanya Dina lirih. Arga menghela napas, wajahnya pucat. Ia tahu semuanya sudah terbongkar. Keesokan harinya, Dina menemui Rani di sebuah kafe yang dulu jadi tempat nongkrong mereka. Saat Rani datang, dia tersenyum seperti tak terjadi apa-apa. Tapi senyumnya pudar saat melihat ekspresi Dina. Kenapa, Din? Aku tahu semuanya, Ran. Kalian selingkuh di belakangku. Wajah Rani langsung berubah. Ia menunduk, menggigit bibir. Tak ada bantahan. Hanya diam. Kenapa, Rani? Dina menggigit bibir bawahnya, berusaha keras menahan tangis. Kenapa kamu, sahabatku sendiri? Rani mendesah pelan. Aku nggak bisa bohong, Din. Semuanya terjadi begitu aja. Aku jatuh cinta. Aku juga pernah jatuh cinta sama Arga. Tapi aku nggak pernah berpikir untuk merebut dia dari orang lain, apalagi kamu, sahabatku sendiri. Rani tak menjawab. Dina berdiri. Anggap ini akhir dari semua yang pernah kita punya. Persahabatan kita. Pertunanganku. Kalian bisa bersama kalau memang itu yang kalian mau. Tapi aku pergi. Dari kalian berdua. Dengan langkah gemetar namun mantap, Dina meninggalkan Rani yang masih duduk membisu. Hujan turun di luar kafe, menyatu dengan air mata yang akhirnya Dina biarkan jatuh. Janji yang diikat dengan cincin kini tinggal kenangan. Dan luka itu baru saja dimulai. Hari-hari setelah pertemuan dengan Rani terasa seperti kabut tebal yang menutupi hidup Dina. Ia melewati semuanya dengan autopilot, bangun tidur, bekerja,
makan, lalu menangis saat malam tiba. Undangan yang belum sempat dikirim, kini menjadi tumpukan kertas tak berguna yang terus mengingatkannya pada luka. Ibunya menangis saat tahu pernikahan dibatalkan. Ayahnya hanya duduk diam di teras, merokok tanpa suara. Keluarga Arga mencoba membujuk, menyalahkan Rani, mengatakan Arga sedang hilaf. Tapi bagi Dina, satu pengkhianatan sudah cukup untuk menghancurkan kepercayaan yang ia bangun selama bertahun-tahun. Suatu sore, ketika Dina hendak pulang dari kantor, seseorang mengetuk kaca mobilnya. "Reza." "Maaf ganggu," ujarnya singkat. Reza adalah rekan kerjanya di divisi kreatif. Mereka tidak terlalu dekat, tapi cukup sering terlibat dalam proyek bersama. Dina mengenalnya sebagai pria pendiam dan profesional. Tapi hari itu, wajah Reza terlihat cemas. "Aku dengar kabar kamu batal nikah," katanya hati-hati. "Aku tahu ini mungkin bukan waktu yang tepat, tapi aku cuma pengen bilang, kalau kamu butuh teman cerita, aku ada." Dina tersenyum tipis, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. "Terima kasih, Reza." Sejak hari itu, Reza menjadi bayangan yang selalu ada. Bukan dalam cara yang memaksa, tapi seperti cahaya lembut yang menghangatkan dari kejauhan. Ia mengirimkan makanan saat tahu Dina belum makan, membawakan bunga kecil di meja kerjanya, atau sekadar mengirim pesan, "Kamu nggak sendiri." Sementara itu, berita hubungan Arga dan Rani mulai menyebar di lingkaran teman-teman mereka. Kebanyakan kaget, beberapa mencibir. Tapi Rani tampaknya tidak peduli. Ia bahkan sempat mengunggah foto berdua dengan Arga di Instagram, lengkap dengan caption, "Cinta akan menemukan jalannya." Dina menatap foto itu tanpa perasaan. Dulu mungkin ia akan hancur melihatnya. Tapi sekarang, rasa sakit itu perlahan berubah menjadi kesadaran. Ia baru saja diselamatkan dari hubungan yang palsu. Suatu malam, Dina dan Reza bertemu di sebuah kedai kopi kecil. Mereka bicara lama, tentang banyak hal, tentang luka, kehilangan, dan harapan yang perlahan muncul kembali. "Aku dulu pernah dikhianati juga," kata Reza. "Tapi justru dari situ, aku belajar satu hal, bahwa orang yang baik itu bukan yang datang pertama, tapi yang bertahan sampai akhir." Dina menatapnya lama. Kata-kata itu terasa sederhana, tapi menancap dalam. Malam itu, untuk pertama kalinya, Dina tidur tanpa menangis. Minggu demi minggu, Dina merasa dirinya semakin pulih. Meski luka di hati masih ada, ia mulai menemukan cara untuk hidup tanpa rasa sakit yang menghancurkan. Reza tetap ada di sampingnya, memberikan dukungan tanpa pernah memaksakan diri. Itu adalah kehangatan yang berbeda, jauh dari apa yang pernah ia rasakan bersama Arga. Tidak ada janji manis, tidak ada harapan yang tinggi, hanya sebuah kenyamanan yang datang tanpa paksaan. Di tempat kerjanya, Dina mulai menunjukkan perubahan. Ia kembali bersemangat, tampil lebih percaya diri, dan mulai menerima undangan untuk acara sosial yang sebelumnya selalu ia hindari. Kadang, Reza menemani, berbicara tentang pekerjaan atau hal-hal ringan yang mampu membuat Dina tertawa. Namun, di setiap senyum Dina, ada yang lebih dari sekadar kebahagiaan. Ada sebuah perasaan yang perlahan tumbuh, perasaan yang mulai ia sadari saat ia menyadari betapa pentingnya hadirnya Reza dalam hidupnya. Pernah suatu sore, ketika mereka sedang duduk di kafe setelah kerja, Dina menatap Reza yang tengah menyesap kopi hitamnya. Reza melihat keluar jendela, seolah melamun. Dina merasa ada sesuatu yang belum ia katakan pada pria itu. "Reza," panggil Dina dengan suara yang lembut. "Aku merasa lebih baik sekarang. Terima kasih sudah ada." Reza menoleh, matanya berbinar. "Kamu gak perlu berterima kasih. Aku hanya melakukan apa yang bisa aku lakukan, Din. Aku gak ingin kamu merasa sendirian." Dina mengangguk pelan. "Tapi, aku mulai merasa seperti ada sesuatu lebih di sini."
Reza tersenyum, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih tulus. Aku juga merasakannya, Din. Keheningan menyelimuti mereka sejenak, bukan karena canggung, tapi karena mereka tahu bahwa apa yang terjadi bukanlah sekadar pertemanan lagi. Ada sesuatu yang lebih dalam, yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Malam itu, Dina pulang dengan perasaan yang hangat di hati. Ia tahu dirinya belum siap untuk sepenuhnya jatuh cinta lagi, tapi perasaan itu datang perlahan, dengan cara yang lebih alami dan tidak terburu-buru. Reza adalah seseorang yang bisa membantunya untuk kembali menemukan dirinya, dan itulah yang paling penting. Namun, meski begitu, di suatu malam yang sunyi, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Nama pengirimnya membuat jantung Dina berhenti sejenak. Arga. Dina, maafkan aku. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Aku menyesal. Rani tidak pernah benar-benar mencintaiku. Aku hanya tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku butuh kamu, Dina. Tolong pertimbangkan lagi. Dina menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Arga tampak menyesal, tapi itu tidak cukup. Segala yang telah terjadi tak bisa diubah hanya dengan kata-kata. Ia meletakkan ponsel itu kembali ke meja, tanpa membalas pesan apapun. Ada rasa lega setelahnya. Ia tahu, meski Arga datang dengan penyesalan, itu bukanlah cinta yang ia inginkan lagi. Ketika Reza mengajaknya keluar malam itu, Dina hanya tersenyum. Aku sudah cukup dipermainkan, Reza. Sekarang aku ingin lebih banyak menikmati hidup, lebih banyak menikmati saat-saat yang membuatku merasa berarti. Reza memandangnya, senyum tipis terukir di bibirnya. Aku senang mendengarnya. Malam itu, Dina merasa dirinya lebih bebas, lebih kuat. Luka yang dulu terasa seperti kebekuan kini mulai mencair, digantikan oleh sebuah harapan baru. Ia tahu, ia sudah melangkah jauh dari masa lalu yang kelam. Dan, mungkin, hidupnya akan lebih indah ke depannya, dengan atau tanpa Arga. Setelah malam itu, Dina merasa seperti sebuah babak baru dalam hidupnya dimulai. Reza semakin sering hadir, tak hanya sebagai teman, tapi juga sebagai sosok yang mengerti dirinya lebih dari siapapun. Hubungan mereka semakin dekat, tapi tetap terjaga dengan hati-hati. Dina tahu ia belum sepenuhnya sembuh dari luka lamanya, tetapi bersama Reza, ia mulai belajar untuk membuka hati lagi. Suatu sore, Reza mengajaknya pergi ke sebuah taman kecil di pinggiran kota. Aku tahu kamu suka suasana yang tenang, katanya sambil tersenyum. Ayo, kita jalan-jalan. Dina hanya mengangguk, merasakan kedamaian yang jarang ia rasakan sejak peristiwa itu. Taman itu sepi, hanya ada beberapa pasangan yang berjalan sambil tertawa ringan. Dina dan Reza berjalan beriringan, berbicara tentang hal-hal kecil, tentang pekerjaan, tentang mimpi-mimpi mereka yang belum terwujud. Reza, Dina berkata, menghentikan langkahnya. Aku sadar, mungkin aku sudah terlalu lama terjebak dalam masa lalu. Tapi kamu selalu membuatku merasa, dilihat. Bukan sebagai sosok yang patah, tapi sebagai diri aku yang sebenarnya. Reza berhenti dan menatapnya dengan penuh perhatian. Dina, kamu gak perlu merasa seperti itu. Aku gak pernah menganggapmu sebagai orang yang patah. Aku hanya melihatmu sebagai seseorang yang berhak bahagia. Dina tersenyum tipis, sedikit terharu. Kata-kata Reza terasa seperti angin yang menyegarkan hatinya yang lelah. Ia menyadari bahwa perlahan, ia mulai merasakan ketulusan yang selama ini ia cari. Malam itu, mereka duduk di sebuah bangku taman, menikmati keheningan bersama. Dina merasa nyaman, jauh dari kerumitan dan kebohongan yang dulu menghantuinya. Kehadiran Reza membuat segala hal terasa lebih mudah. Tidak ada tuntutan, tidak ada ekspektasi. Cinta yang hadir di antara mereka terasa begitu alami, seperti aliran sungai yang mengalir dengan tenang. Setelah beberapa minggu,
Dina mulai merasa bahwa dirinya siap untuk membuka hatinya kembali. Ia tak lagi takut untuk merasakan cinta, meski kali ini dengan cara yang berbeda. Bersama Reza, ia tahu bahwa ia bisa tumbuh tanpa takut tersakiti. Suatu malam, setelah pulang dari makan malam sederhana di rumah Reza, Dina memberanikan diri untuk mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Mereka duduk di sofa, saling bertatap-tatapan dengan mata yang penuh arti. Reza, suara Dina bergetar, aku sudah siap. Aku siap membuka hati aku untukmu. Reza tersenyum, senyum yang tulus dan penuh kebahagiaan. Aku sudah menunggu kata-kata itu, Din. Tapi aku juga ingin kamu tahu, aku gak akan pernah memaksakan apapun. Aku hanya ingin kamu merasa nyaman dan bahagia. Dina merasakan kehangatan yang berbeda, kehangatan yang datang dari seseorang yang benar-benar menghargainya. Ia tahu bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada perasaan aman dan dihargai, dan itu yang dirasakan bersama Reza. Hari itu, Dina tidak hanya menemukan kembali cinta, tapi juga dirinya sendiri. Ia merasa lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Arga dan Rani kini tinggal masa lalu, dan Dina tahu bahwa hidupnya akan lebih baik tanpa mereka. Hari-hari berjalan begitu cepat. Hubungan Dina dan Reza semakin kuat, meski perlahan. Mereka menikmati kebersamaan yang sederhana, tanpa tekanan, tanpa bayang-bayang masa lalu. Dina merasa dirinya kembali utuh, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ia tak pernah menyangka, setelah segala kekecewaan dan rasa sakit yang ia alami, ia akan menemukan seseorang seperti Reza. Seseorang yang hadir tanpa paksaan, yang tidak berjanji pada sesuatu yang mustahil, tetapi memberi dukungan yang nyata. Namun, meskipun semuanya berjalan lancar, satu hal yang masih mengganjal dalam hati Dina, Arga. Setiap kali ia mendengar nama Arga, meskipun sudah tidak ada perasaan cinta, ada sedikit rasa kecewa yang selalu muncul. Dina sadar bahwa untuk sepenuhnya melangkah maju, ia harus menyelesaikan urusannya dengan masa lalu. Suatu malam, saat mereka sedang duduk bersama di sofa rumah Reza, Dina menatapnya dengan tatapan yang penuh arti. Reza, katanya dengan suara yang lembut. Aku harus bertemu dengan Arga. Reza menatapnya, tak terkejut, tetapi ada sedikit kekhawatiran di matanya. Apa kamu merasa siap, Din? Dina mengangguk pelan. Aku harus melakukannya, Reza. Aku ingin menutup bab itu dengan baik, agar aku bisa benar-benar melangkah maju. Bukan karena aku masih menginginkannya, tapi karena aku ingin memastikan tidak ada lagi yang menggantung di antara kita. Reza menghela napas, menyentuh tangan Dina dengan lembut. Aku ngerti. Kalau kamu butuh apa-apa, aku selalu ada. Aku gak akan pergi kemana-mana. Dina tersenyum, merasa begitu diberdayakan oleh kata-kata Reza. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk menghubungi Arga. Hari berikutnya, Dina dan Arga akhirnya bertemu di sebuah kafe kecil yang mereka kenal baik, tempat di mana mereka sering duduk berdua dulu. Wajah Arga terlihat lelah, dengan mata yang menunjukkan penyesalan yang mendalam. Dina menatapnya dengan tatapan yang lebih kuat dari sebelumnya. Arga, kata Dina dengan suara tegas, meski hatinya masih terombang-ambing. Aku sudah mendengar penyesalanmu. Aku tahu kamu merasa salah, tapi itu tidak akan mengubah apa yang terjadi. Apa yang kita punya sudah selesai. Aku bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Arga menunduk, wajahnya dipenuhi penyesalan. Dina, aku tahu aku salah. Aku nggak tahu kenapa aku bisa bodoh begitu. Aku terlalu egois, dan aku tahu aku udah nyakitin kamu. Aku menyesal. Dina menarik napas panjang, berusaha tetap tenang. Penyesalanmu nggak akan mengubah apa yang sudah terjadi, Arga. Kita berdua perlu berjalan di jalan yang berbeda. Aku sudah memaafkanmu, tapi itu bukan berarti aku harus kembali ke kamu. Aku sudah menemukan jalan hidupku,
dan itu tanpa kamu. Arga terdiam, dan untuk pertama kalinya, Dina merasakan kedamaian dalam dirinya. Tidak ada lagi kekhawatiran atau rasa bersalah. Semua beban yang selama ini menahannya kini terasa ringan. Ia telah memaafkan Arga, bukan karena ia masih berharap untuk kembali, tetapi karena ia tahu bahwa memaafkan adalah kunci untuk melanjutkan hidup. Aku berharap kamu bisa bahagia, Dina, ujar Arga dengan suara penuh penyesalan. Aku akan bahagia, Arga. Lebih dari yang pernah kita bayangkan. Setelah percakapan itu, Dina merasa beban besar terangkat dari dadanya. Ia kembali ke Reza, bukan hanya sebagai wanita yang lebih kuat, tetapi juga sebagai wanita yang telah menutup bab lama dengan damai. Ketika Dina menceritakan pertemuan itu kepada Reza, ia merasakan ketulusan yang luar biasa. Aku merasa ringan, Reza. Aku bisa benar-benar melangkah maju sekarang. Reza hanya tersenyum, mengelus rambut Dina dengan lembut. Aku bangga padamu, Din. Kamu telah membuat keputusan yang benar. Dan aku ingin terus ada untuk kamu. Dina menatap Reza, melihat bagaimana cinta dan ketulusan terpancar dari matanya. Ia tahu, tak ada lagi yang perlu disembunyikan. Mereka berdua bisa menjalani hidup ini dengan penuh kejujuran, tanpa beban, tanpa ketakutan akan masa lalu yang menghantui. Dina duduk di beranda rumah Reza, merasakan angin sore yang menyejukkan. Sejak pertemuannya dengan Arga beberapa minggu lalu, hidupnya mulai terasa lebih ringan. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantui, hanya ada saat-saat yang dijalani dengan penuh ketenangan. Ia tahu, meski segala luka tak akan pernah sepenuhnya hilang, ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya. Dan itu semua berkat Reza. Di sampingnya, Reza duduk dengan tenang, memandang ke arah matahari yang hampir tenggelam. Suasana di sekeliling mereka begitu damai, seolah mencerminkan ketenangan yang kini ada dalam hati Dina. Aku nggak pernah merasa begini, Reza, kata Dina, suaranya lembut, penuh makna. Kehadiranmu membuat aku merasa hidup lagi. Reza menoleh, senyum tipis di wajahnya. Aku juga, Din. Aku selalu merasa kamu adalah orang yang istimewa. Tapi aku tahu, kamu perlu waktu untuk menemukan dirimu sendiri dulu. Aku nggak ingin memaksamu. Dina meraih tangan Reza, menggenggamnya dengan erat. Dan sekarang, aku tahu apa yang aku inginkan. Aku nggak ingin kamu pergi, Reza. Aku ingin kita menjalani hidup ini bersama. Kata-kata itu datang dengan kejujuran yang mendalam, dan Dina tahu bahwa ini bukan hanya sekadar perasaan sementara. Ini adalah cinta yang tumbuh dari pemahaman, ketulusan, dan kebersamaan yang nyata. Tidak ada janji manis yang kosong, hanya niat untuk saling mendukung dan tumbuh bersama. Reza menatap Dina dengan penuh perhatian, seolah-olah mencari kebenaran dalam mata Dina. Kamu benar-benar yakin, Din? Dina mengangguk, wajahnya berseri. Ya, aku yakin. Aku telah melewati banyak hal, dan aku tahu bahwa aku bisa lebih baik bersamamu. Mereka berdua duduk di sana, membiarkan waktu berjalan tanpa terburu-buru. Tak ada lagi kebingungan atau ketidakpastian. Mereka telah melalui jalan yang panjang, dan sekarang mereka bisa menikmati perjalanan itu bersama. Bulan-bulan berlalu, dan hubungan Dina serta Reza semakin kokoh. Mereka berbicara tentang masa depan, merencanakan hal-hal kecil dan besar yang ingin mereka capai. Dina merasa diberdayakan oleh cinta yang datang begitu alami, tanpa paksaan, tanpa kebohongan. Dengan Reza, ia merasa dihargai, diterima, dan yang terpenting, dicintai tanpa syarat. Dina juga semakin aktif dalam pekerjaannya, mendapatkan promosi yang ia idam-idamkan. Reza selalu ada di sana, memberi dukungan moral, dan bahkan membantu menyelesaikan beberapa proyek dengan ide-idenya yang brilian. Mereka saling melengkapi, seperti dua bagian puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya.
Suatu malam, setelah makan malam sederhana di rumah, Reza tiba-tiba berdiri dengan ekspresi serius. Dina melihatnya, sedikit bingung. Ada apa, Reza? Reza mengambil napas dalam-dalam sebelum mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Dina menatapnya, matanya terbelalak. Dina, kata Reza dengan suara pelan, penuh arti, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Aku tahu kita sudah melewati banyak hal, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku siap. Aku ingin kamu jadi bagian dari hidupku yang tidak terpisahkan. Dina terdiam sejenak, matanya mulai berkaca-kaca. Reza membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah cincin yang indah. Maukah kamu menikah denganku? Air mata Dina mengalir tanpa ia sadari. Cinta yang ia rasakan bukan hanya sekadar perasaan, tapi sebuah perjalanan yang membawa keduanya ke tempat yang lebih baik, tempat yang penuh dengan kejujuran dan pengertian. Ia tahu, inilah cinta yang lebih baik, cinta yang datang dengan cara yang lebih tulus dan penuh kebersamaan. Dengan suara yang bergetar, Dina menjawab, "Ya, Reza. Aku mau." Saat itu, dunia terasa begitu indah. Dina merasa bahwa akhirnya, ia telah menemukan tempat yang tepat untuk meletakkan hatinya, di tangan Reza, yang telah menunjukkan padanya bahwa cinta yang sejati bukan hanya tentang kebahagiaan sesaat, tetapi tentang perjalanan panjang yang saling menguatkan. Mereka berpelukan, merasakan kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dina tahu, perjalanannya untuk menemukan cinta sejati tidak mudah, tetapi kini ia merasa bahwa semua itu layak untuk diperjuangkan. Dan bersama Reza, ia yakin, kebahagiaan yang ia rasakan adalah awal dari kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh dengan cinta yang lebih baik, yang tumbuh dari kejujuran dan saling menghargai. Tamat.